Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Didi Apriliaman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 12 TKJ 1. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang firewall. Ini adalah lanjutan materi sebelumnya. IP tabel. IP tabel adalah tool atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux dan berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau traffic data dalam suatu server. IP firewall atau disingkat dengan IPFW. IP firewall adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh operating system FreeBSD untuk membangun sebuah firewall. Salah satu ciri firewall dengan IPFW adalah pembacaan rule-nya akan dilakukan dari atas ke bawah. DMZ atau zona demilitarisasi adalah subnetwork fisik atau logis yang mencakup dan mengekspos organisasi eksternal yang menghadapi layanan untuk jaringan yang tak terpercaya, biasanya jaringan lebih besar seperti internet. Tujuan DMZ adalah menambahkan lapisan keamanan untuk layanan jaringan area lokal atau LAN. Layanan yang sering digunakan DMZ yang pertama, server web yang berkomunikasi dengan database internal memerlukan akses ke database server yang tidak dapat diakses publik dan mungkin berisi informasi sensitif. Yang kedua, email pesan dan khususnya database pengguna bersifat rahasia sehingga mereka biasanya disimpan di server yang tidak dapat diakses dari internet, tetapi dapat diakses dari server email yang terhubung ke internet. Yang ketiga, mail server di dalam DMZ melewati surat masuk ke server email yang aman atau internal. Manfaat DMZ. Yang pertama, mewajibkan pengguna internal agar menggunakan proxy server untuk akses internet. 2. Mengurangi persyaratan akses bandwidth internet dan karena konten dari beberapa web dapat di-cache oleh proxy server. 3. Menyederhanakan pencatatan dan pengawasan kegiatan pengguna penyaringan terpusat konten web. Tunnel. IP tunnel atau IP terowongan merupakan sebuah IP network komunikasi antara dua jaringan. Dengan adanya tunnel, kita dapat bergabung dengan network lain. Secara tidak langsung, kita membuat terowongan sendiri untuk menggabungkan network kita. IP security. IP security atau biasa dikenal dengan IPsec merupakan suatu protokol yang digunakan untuk melakukan pertukaran paket pada layar IP secara bersamaan. Intrusion Detection System atau biasa dikenal dengan IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam suatu sistem atau jaringan. Tipe dasar IDS. Yang pertama, rule-based system. Berdasarkan atas database dari tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Adaptive system merupakan metode yang lebih canggih, mampu mendeteksi tidak hanya melalui database saja, tetapi memungkinkan untuk mendeteksi penyusupan dalam bentuk yang lain. Jenis-jenis IDS. Yang pertama, Network-Based Intrusion Detection System. Jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. Host-Based Intrusion Detection System. Jenis IDS yang mendeteksi aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi suatu percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. Cara kerja IDS. 1. Menggunakan pendeteksian berbasis signatur. Ini hampir sama seperti antivirus yang lain. 2. Mendeteksi adanya anomali yang biasa disebut dengan anomali based system. 3. Memantau berkas-berkas sistem operasi.
Kelebihan dari IDS dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. Dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. Dapat dikelola secara terpusat ketika menangani serangan yang tersebar dan kemana-mana. Menyediakan pertahanan pada bagian dalam. Menyediakan layar tambahan untuk perlindungan. IDS memonitor internet untuk mendeteksi serangan. IDS membantu organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang efektif. IDS memungkinkan anggota non-teknis untuk melakukan pengelolaan keamanan yang menyeluruh. Adanya pemeriksaan integritas data dan laporan perubahan pada file data. Kalau ada kelebihan, pastinya ada juga kelemahan. Berikut adalah kelemahan dari IDS. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. Rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenkripsi. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. IDS tidak turut bagian dalam kebijakan keamanan yang efektif karena dia harus diset terlebih dahulu. IDS tidak menyediakan penanganan kecelakaan. IDS tidak mengidentifikasi asal serangan. IDS hanya seakurat informasi yang menjadi dasarnya. Network-based IDS rentan terhadap overload. Network-based IDS dapat menyalahartikan hasil dari transaksi yang mencurigakan. Jadi dapat dimodifikasi. Sekian pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan melakukan absensi di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.